Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bapak Ibu, kita teruskan baca kitab Ya Thalibal Ilmi Kaifa Tahfadz, Kaifa Taqra, Kaifa Tafham. Kita masuk ke perkara yang ke-9, hal-hal berkaitan dengan menuntut ilmu. Perkara yang 9, al-amru tasi' tartibul awqati, tertib dalam mengatur waktu. Tartibul awqati wa sya'yu fil mahafidhati ala lahdhatin waktika. Tertib dalam mengatur waktu dan usaha dalam menjaga waktu Anda. Min a'dhamil asbabi fi tahsilil ilmi. Salah satu sebab paling besar dalam memperoleh ilmu. Fatalibul ilmi yang bagi ayakuna min abakhilin nasi bil wakti ayadi'a sudah. Maka penuntut ilmu itu selayaknya menjadi manusia yang paling kikir terhadap waktu yang hilang sia-sia. Wa yakuna min akramin nasi fi bidla ilmi wa naf'il nas. Dan hendaknya menjadi manusia yang paling dermawan dalam mendermakan ilmu dan bermanfaat kepada manusia. Fangdur fi awqatika wa kam yadi'u minal awqati bila tasil. Maka perhatikan waktu-waktu Anda dan berapa waktu yang hilang tanpa meroleh apa-apa atau sia-sia. Wa bi khasatin min dzalika asyabu al-harisu ala tasili. Wa bi khasatin min dzalika asyabul harisu ala tasili. Terutama hal tersebut ditujukan pada pemuda yang semangat dalam memperoleh ilmu. Yaqulu ba'dus salaf, berkata sebagian pendahulu kita, idza mara alayya yaumun lam asdad fihi ilman fala burukun li fi dzalikal yaum. Apabila lewat suatu hari dan tidak bertambah ilmu di dalam hari tersebut, maka tidak ada keberkahan bagiku dalam hari tersebut. Wa nukila an Amir ibn al-Qais ana rajulan qala lahu, dan dinukil dari Amir bin Qais bahwasanya seorang laki-laki berkata kepadanya, kalimni, berbicara padaku, ngobrollah padaku. Faqala lahu, maka Amir bin Qais berkata, amsik samsa, tahanlah matahari. Apakah orang itu bisa menahan matahari? Tentu saja tidak. Maka ini menunjukkan perhatian Amir bin Qais terhadap waktu. Wa yaqulul Hafidz Ibni Al-Jauzi rahimahullah wasfan halahu idza btuliya bi ziyaratin mayasgil waqtahu bila nafi. Berkata Hafidz bin Ibni Al-Jauzi rahimahullah, beliau menjelaskan keadaan beliau saat diuji dengan kunjungan orang yang menghabiskan waktunya tanpa manfaat. Mungkin artinya seperti itu ya. Fa'addatu a'malan tamni'u minal muhadatsati li awqati liqaihim. Maka aku membuat agenda untuk menghindar dari pembicaraan saat bertemu mereka. Li'ala zamana farighan, agar
waktu tidak hilang sia-sia, nihil dengan sia-sia. Faja'altu minal musta'adi liqa'ihim qad al-kaghadi wa buriyal aklami wa hasma dafatir. Maka aku menjadikan diriku siap untuk bertemu mereka dengan motong kertas, meraut pensil, dan membuat daftar. Mungkin itu artinya. Mohon dikoreksi apabila salah. Fa in hadhil asya la budda minha, maka ini perkara yang penting. Wala tahtaju ila fikri wa khuduri qalbi. Anda tidak perlu pemikiran dan hadirnya hati. Fa arsatuha li awqati ziyaratihim, maka Anda cukup menyiapkan diri Anda saat bertemu mereka. Li'ala yadi'u syai'un minal wakti. Fa'arsattuha li'awqati ziyaratihim, maka aku menyiapkan trik-trik itu, strategi itu saat bertemu mereka. Li'ala yadi'u syai'un min wakti, agar waktuku tidak hilang sia-sia. Mungkin ini apa yang bisa saya tangkap dari bacaan ini. Beliau Al-Hafidz Ibnu Al-Jauzi rahimahullah belum punya strategi ketika dikunjungi seorang yang dia menghabiskan waktunya tanpa bermanfaat. Strategi beliau adalah dengan yang tadi kita bacakan, agar waktunya tidak hilang. Fawqatuna kasiratun walillahil hamdu. Waktu kita itu banyak dan alhamdulillah. Walakin nahtaju ila tartibiha, akan tapi kita butuh untuk mengaturnya. Wa ba'dun nasi ya'tadiru bi'adamil barakati fil waqti, dan beberapa orang beralasan mengatur waktu itu agar tidak hilangnya keberkahan dalam waktu. Wa yuqalu li hadza wa amsalihi, dan untuk hal ini ada contohnya. Jadi katakan untuk hal ini, al-barakatu mawjudatun, barokah itu ada, lakinil ma'asi wal fawduwiyati tajabuha, akan tapi maksiat dan kerusakan akhlak mungkin tajabah menutupinya. Walau nadharna fi hali ba'di masyaikhina ra'aina, dan apabila kita perhatikan keadaan sebagian guru-guru kita, maka kita akan melihat ma'akasiratin masyaghilihim, bersama kesibukan mereka, hasnu tartibi fi awqatihim dzalika, baiknya mereka dalam mengatur waktu. Li'annahum a'tu kulladzi haqqahu wa mustahaqqahu bi taufiqillahi jalla wa ala awalan. Yang pertama, karena mereka memberikan setiap sesuatu itu pada haknya, itu dengan taufik Allah azza wa jalla. Summa bi inayatihim bi awqatihim sanian. Yang kedua, kemudian karena perhatian mereka, penjagaan mereka terhadap waktu-waktu mereka, usaha mereka dalam menjaga waktu. Baik, perkara yang ke-9, kita diperintahkan untuk mengatur waktu kita, menjaga waktu kita.
kepada sesuatu yang bermanfaat. Itu ketika kita ingin berhasil dalam menuntut ilmu agama. Sekarang perkara berikutnya, perkara yang ke-10, al-amrul asir tikraru ma hasalta minal ilmi sawa'un kana mahfudhan au mafhuman au makru'an. Mengulang-ulang apa yang Anda peroleh, ilmu yang Anda peroleh, baik itu hafalan, pemahaman maupun bacaan. Wa dzalika li'anna tikraru syai' yaziduhu rusukhan fi dhihni. Yang demikian itu karena mengulang-ulang sesuatu itu dapat menambah kuatnya, kokohnya ingatan. Yaqulu ba'du ulama'i ulumil Qur'anil Karimi, berkata sebagian ulama ilmu Quran, man hafadha bisur'atin nasya bisur'atin. Barang siapa yang menghafal dengan cepat, maka dia lupanya dengan cepat pula. Wa man khatama fi khamsin lam yansa, dan barang siapa yang dia menyelesaikan itu selama 5 kali, maka dia tidak akan lupa. Maksudnya apa? Kita baca di bawahnya. Yakni man karrara hafdahu li Qur'anil Karimi fi kulli 5 ayamin maratan, yakni barang siapa yang dia mengulang-ulang hafalannya saat mengulang-ulang hafalannya dalam menghafal Al-Quran, fi kulli 5 ayamin maratan, setiap 5 kali sehari, fal ghalibu, lazimnya, ana hafdhahu yakunu rasikhan mustaqiran fi dhihni. Lazimnya kalau orang-orang itu menghafal 5 kali sehari, hafalannya akan kuat, ingatannya akan kuat. Fa'ida istafadat maklumatan fa'ina tikraraha wa tardadaha wal ikhbara biha min asbabi rusukhiha wa baqaiha. Dan apabila istafatta maklumatan, apabila Anda mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka mengulangnya berkali-kali dan menceritakan atau mengabarkan ilmu tersebut, min asbabi rusukhiha wa baqaiha, salah satu sebab kokohnya dan tetapnya ingatan atau hafalan Anda. Wa mimma yasunu dzikruhu fi hadzal maqami ma ja'a an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan salah satu yang lebih baik dzikruhu fi hadzal maqam, pada pembahasan hal di atas, ma ja'a an Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, idza qama sahibul Qur'ani faqara'ahu bilaili wan nahari dzakarahu. Apabila penghafal Quran itu bangkit untuk menghafalkan Al-Quran, dia membacanya di malam hari dan siang hari, dzakaraha, maka dia akan mengingatnya. Fa in lam yakum bihi nasiyahu, apabila dia tidak melakukannya maka dia akan lupa. Wa wurida anna Umar radhiyallahu anhuma maka sabin isinin fi khifdhi suratil Baqarah, dan diriwayatkan dari
bahwasanya dan diriwayatkan bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menghabiskan waktu bertahun-tahun saat menghafal surat Al-Baqarah. Ya, demikian yang kita baca. Jadi ada dua perkara yang kita baca pada kesempatan hari ini. Yang pertama, menjaga waktu, mengatur waktu. Yang kedua, mengulang-ulang apa yang kita dapatkan, sesuatu yang bermanfaat kita ulang-ulang, entah itu hafalan, pemahaman yang kita dapatkan, bacaan kita ulang-ulang, apalagi sesuatu yang kita ulang itu kita kabarkan kepada orang lain, maka itu akan memperkokoh ingatan atau hafalan atau pemahaman yang telah kita dapatkan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.